Tuhan Shalom. Shalom. Apa kabar sahabat SOG yang dikasihi Tuhan? Saya percaya setiap kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin. Pada malam hari ini kembali kita menyiapkan hati kita. Mari sama-sama datang kepada Tuhan, sama-sama kita kasih yang terbaik buat Dia. Sebelumnya boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Raja di atas segala Raja. Syurakan haleluya. Haleluya. Mari sama-sama menari buat Tuhan saudara. Sebab segala duka cita, segala beban kita telah diambil dan ditanggung oleh Dia. Haleluya. Bersama-sama katakan, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Nya. Dan hatiku bersuka karena. Sama-sama katakan, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh, Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Boleh saudara sorakan haleluya. Kasih tepuk tangan buat Dia, Raja di atas segala raja. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku sama-sama lambaikan tanganmu, katakan, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Rahmat-Nya baru, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagi saya dan saudara. Amin. Dia gantikan duka menjadi sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian. Sekali lagi saudara dengan iman percaya katakan, rahmat-Nya baru bagi setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian. Halel. Sekali lagi yang lebih dahsyat katakan, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Haleluya. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Dia saudara. Sorakan haleluya. Haleluya. Saatnya kita siapkan hati kita saudara. Kita mari sama-sama datang kepada Tuhan. Kita kasih yang terbaik bagi Dia. Dan setiap kami Tuhan datang dengan penuh kerinduan kehadirat-Mu. Kami membawa persembahan yang terbaik bagi-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama kata, Tuhan aku rindu. Tuhan
Dengan segenap hati katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan kami siap, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Mari saudara yang merasakan hadiratnya, mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Mari dengan iman percaya sama-sama katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu,
Saya percaya Roh Kudus ada bersama saya dan saudara. Dia sedang menjamah setiap kita tetap dalam hadirannya. Haleluya. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Bersama-sama lebih lagi katakan, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwa kami menanti bahwa kami mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kami sembah, ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Yang rindu hadirat Tuhan, sama-sama nyatakan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan, dalam kemuliaan, dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah merasakan hadirat-Mu pada malam hari ini. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa Engkau yang memberkati hamba-Mu, supaya apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi berkat bagi setiap kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, mari yang siap dengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Shalom anak SOG dimanapun kalian berada dan kaulah muda lainnya yang sedang menyaksikan tontonan atau ibadah online ini. Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Ada amin teman-teman. Sebentar saya akan men-sharingkan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita yang bisa kita terapkan untuk memperbaiki kehidupan kita dan mencerminkan bahwa kita adalah anak Allah yang hidup. Ada amin teman-teman. Sebelumnya saya mau bercerita sedikit atau flashback bagaimana waktu awal September kalau teman-teman rajin buka sosial media seperti Instagram, YouTube, kita dihebohkan dengan berita polemik atas kata anjay. Seperti itu ya, teman-teman pasti tahu lah ya kronologinya. Seorang selebgram di YouTube-nya itu menginfokan bahwa kata tersebut mengandung unsur yang tidak baik buat generasi kita berikutnya. Tetapi akibat postingan tersebut
dia malah mendapat hujatan, cacian, tawaan dari netizennya. Padahal tujuan dari selebgram tersebut adalah baik, agar generasi kita itu tidak terkontaminasi dengan kata-kata yang tidak baik. Oleh sebab itu, seorang selebgram tersebut mengadukan hal tersebut kepada Komnas Perlindungan Anak, dan keluarlah RUU yang melarang kita untuk memakai kata tersebut dalam setiap konten YouTube kita atau video-video kita yang beredar di sosial media, karena bisa ditindak pidanakan, teman-teman. Kayak gitu ya teman-teman ya. Pasti teman-teman pada tahu lah, itu beritanya viral banget. Nah, apa sih yang kita bisa ambil atau petik dari cerita dari selebgram tersebut? Bahwa apa yang kita perkatakan itu mengandung kuasa perkataan, mengandung kuasa yang dapat menyakiti orang atau membuat orang tersinggung atau membuat orang tidak suka kepada kita. Nah, saya juga mau kasih tahu nih kepada teman-teman yang di rumah atau yang sedang menyaksikan online ibadah ini, bagi kalian yang merasa kecil hati, merasa kalian tuh kalau kalian berpikir tuh, kok saya jelek ya, kok saya gendut ya, kok saya miskin ya. Kalian harus hati-hati dalam perkataan kalian dalam menciptakan gambar diri kalian. Kalian mulai hari ini saya berbicara kepada kalian setiap bangun pagi, pertama kali kalian harus mengucap syukur kepada Tuhan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kalian. Dan yang kedua, kalian kalau bisa kalian berkaca di depan cermin, kalian mulai perkatakan perkataan yang baik untuk diri kalian sendiri. Karena itu sanggup merubah keadaan kita, karena di dalam kuasa perkataan kita mempunyai daya cipta. Jadi buat kalian yang sekarang merasa minder, mulailah kalian bicarakan kepada diri kalian sendiri di depan cermin, saya dicintai semua orang, saya dicintai Tuhan, saya berharga di mata Tuhan. Karena perkataan kita membangun daya cipta yang mampu membuat Tuhan mengubah keadaan kita. Ada amin teman-teman? Oke, saya akan membagikan 3 kuasa dalam perkataan kita. Coba teman-teman katakan, 3 kuasa dalam perkataan kita. Yang pertama, kuasa dalam perkataan kita itu, kenapa sih kita harus menjaga perkataan kita? Karena di dalam perkataan kita mengandung kuasa. Yang pertama, kuasa pertama itu adalah menentukan kehidupan kita di bumi. Kenapa perkataan kita menentukan kehidupan di bumi? Seperti dikatakan di Amsal 18 ayat 20 dan 21, begini firman Tuhan. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Kita lihat, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Saya mau kasih tahu, ini ayat terbukti benar adanya. Kita bisa ambil contoh, seorang salesman, pasti teman-teman tahu lah ya, kalau teman-teman ke mall atau kemana, pasti ada seorang sales marketing yang memasarkan produknya. Kita bisa tahu, kita bisa tertarik pada sesuatu produk jika sales tersebut bisa menjelaskan dengan baik produk tersebut kepada kita, dan kita jadi tertarik untuk membeli produk tersebut. Tetapi ada juga sales yang tidak bisa menjelaskan produknya dengan baik, sehingga kita tidak berniat untuk membeli produk tersebut meskipun produk tersebut bagus kualitasnya. Seperti itu contohnya teman-teman. Nah, jika sales tersebut pandai untuk mempromosikan produknya dan kita berniat untuk membeli, akhirnya apa? Sales tersebut dapat komisi dan dapat menghidupi keluarga. Itulah yang dinamakan perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Itu contoh yang sangat konkret dan nyata di kehidupan kita teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati dalam perkataan kita, karena kuasa perkataan kita itu menentukan kehidupan kita di bumi, dan kuasa perkataan kita juga bisa menentukan apa yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Dan yang ayat 21 itu, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi contohnya gini teman-teman. Mungkin teman-teman saat ini ada yang sedang mencari pekerjaan ya. Mencari pekerjaan. Kalian tahu nggak kenapa suatu perusahaan menerima seseorang itu dari apa? Dari faktor apa? Bukan dari faktor kalian sarjana apa atau kalian mempunyai keahlian apa. Nih biasanya kadang orang-orang HRD bisa ketipu nih pas di interview ini. Kalian bisa diterima di sebuah perusahaan karena kalian lolos interview. Mungkin jawaban kalian pas interview itu meyakinkan, seperti itu. Itu melalui perkataan yang meyakinkan. Padahal kita tahu kebanyakan orang itu lebih besar ngomong daripada action. Seperti itu ya kan teman-teman ya. Kalian juga tahu lah ya seperti itu. Seperti dikatakan di firman-Nya di 1 Petrus 3 ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu.
Dengar baik teman-teman, saya mau kasih tahu, kepercayaan itu mahal harganya. Dia nggak ada tandingannya, dia lebih berharga daripada uang. Sebentar kita hidup ini, kita harus menjadi, omongan kita harus bisa dipercaya orang lain. Itu bisa melebihi apapun yang ada di dunia ini. Karena perkataan kita itu merupakan sesuatu yang paling mahal. Dia lebih berharga dari uang. Oleh sebab itu kita jangan sampai kita gampang berucap atau mengubah janji. Ini biasanya buat para pria nih suka mengubah janji kepada pasangannya. Udah mulailah kita kurang-kurangin mengubah janji yang nggak bisa kita tepati gitu. Jangan janji-janji aja seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita harus menjaga, mencintai lidah kita, menjaga perkataan kita dari ucapan-ucapan yang menipu, karena agar kita bisa melihat hari-hari baik di dalam kehidupan kita. Yang poin yang kedua, kuasa dalam perkataan kita menentukan kehidupan kita di kekalan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ini teman-teman, ini ayat yang begitu kalau saya renungkan pribadi, menurut saya pribadi, ini ayat yang sungguh sangat menyeramkan, membuat suatu tamparan yang membuat saya terbangun seperti itu. Sampai hari ini kita sudah berapa banyak perkataan yang sia-sia sudah keluar dari mulut kita. Berapa banyak yang perkataan kita mungkin orang lain sakit hati, menderita atau jadi tidak suka kepada kita. Udah berapa banyak yang kita sakiti. Ini nanti semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada saat tata penghakimannya tiba nanti. Dan saya juga mau menjelaskan kepada kalian atau menitik beratkan bahwa sebaik apapun ibadah kita, sebaik apapun kita, meskipun kita rajin ibadah, kita rajin puasa, kita rajin pelayanan, tetapi kalau perkataan kita tidak membangun, bahkan menyakiti orang lain atau merendahkan orang lain, ibadah kita menjadi sia-sia. Kalau nggak percaya, ada ayatnya di Yakobus 1 ayat 26. Yakobus 1 ayat 26, mari kita sama-sama baca ya teman-teman ya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Mungkin kalian yang merasa hebat dalam beribadah atau dalam pelayanan, mungkin kalian merasa, aduh aku udah ibadah dengan baik, aku sudah rajin ibadah, aku sudah rajin berdoa, rajin berpuasa, rajin bersedekah atau membantu orang lain. Tetapi ingat teman-teman, kalau lidah kalian atau perkataan kalian masih menyakitkan orang lain, maka semuanya itu sia-sia. Amal ibadah kita, amal baik ibadah kita, semuanya menjadi sia-sia. Sudah jelas sekali Yakobus katakan, jikalau ada seorang menganggapnya dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi teman-teman, mulai sekarang kita perbaiki tutur kata kita, tutur perkataan kita kepada orang lain, kepada orang tua kita, kepada teman kita, kepada siapapun kita harus menjaga lidah kita dengan baik. Jangan sampai orang yang kita ajak bicara atau perkataan kita itu membuat orang sakit hati kepada kita. Karena semuanya akan menjadi sia-sia teman-teman. Ada amin teman-teman? Saya mau tanya nih, menurut kalian bahasa apa yang paling utama? Ada yang bilang bahasa cinta. No, bahasa cinta ya teman-teman. Bahasa kalbu. Itu lagu kali, bahasa kalbu. Ada yang bilang bahasa roh. Bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Kita tahu banyak orang hebat di luar sana, di mimbar atau dimanapun, mereka bisa hebat berbahasa roh. Berbahasa rohnya mungkin bisa beberapa kata yang mungkin kita nggak ngerti. Karena bahasa roh itu cuman pembicaraan antara kita pribadi dan Tuhan. Cuman Tuhan yang mengerti, orang lain nggak mengerti. Saya bukan bilang bahasa roh itu tidak baik. Bahasa roh itu baik. Bahkan kita sebagai anak muda, kita harus mempunyai rohani yang militan. Rohani yang militan, seperti itu. Kita rajin berdoa, rajin beribadah, itu penting. Tapi kalau perkataan kita tidak membangun, itu sama menjadi sia-sia teman-teman. Banyak orang di luar sana yang saya bilang tadi,
di mimbar dia pandai berbahasa roh dengan kencang, kayaknya orang kalau denger tuh, wih gila hebat banget bahasa rohnya dari berbagai macam. Tapi begitu dia tidak berbahasa roh, dia berbahasa manusia, yaitu berbahasa Indonesia, justru ia malah memperkatakan yang tidak membangun sesamanya. Justru ia malah menjatuhkan orang-orang di sekitarnya. Itu saya mau bilang itu sama aja membangun dirinya sendiri, tidak membangun sesamanya. Jadi mulai hari ini kita harus sadar kepada diri kita sendiri, kita harus memperkatakan yang membangun, kita harus bernubuat itu berbahasa Indonesia, harus bernubuat yang baik, harus kita bisa membangun sesama kita agar kita menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Amin teman-teman. Poin yang ketiga, kuasa dalam perkataan kita. Ada yang bilang, your words can heal or kill. Perkataanmu itu bisa membunuh atau menyakitkan. Saya mau kasih tahu di sini. Biar hendaknya kita sebagai anak Allah yang luar biasa, kita memperkatakan kata yang membangun. Kita memperkatakan kata yang menyembuhkan, bukan malah menyakitkan. Kita bisa menjadi panutan buat orang tua kita. Kita bisa memperkatakan hal-hal yang baik kepada orang tua kita. Karena saya tahu banyak sekali zaman sekarang ini anak-anak yang sudah tidak ada rasa hormat kepada orang tua. Saya mau bilang, kalian harus hormati orang tua kalian supaya umur kalian panjang di bumi ini. Dan amin teman-teman. Jadi kita harus bisa menyembuhkan hati semua orang, teman-teman. Kita nggak boleh memperkatakan hal yang justru menyakitkan hati orang-orang di sekitar kita, karena itu sangat tidak berfaedah ya teman-teman ya. Terus ada juga yang bilang, your words can create or destroy. Jadi perkataanmu itu bisa membangun atau bahkan bisa meruntuhkan atau menjatuhkan seseorang. Kenapa seperti itu? Karena saya bilang tadi, kita mempunyai daya cipta. Seperti yang Tuhan katakan di Kejadian 1, Tuhan menciptakan langit dan bumi melalui perkataannya. Dan Tuhan melalui perkataannya juga menciptakan kita menurut rupa dan gambar Dia. Jadi kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan, pasti setiap perkataan kita mempunyai daya cipta. Amin teman-teman. Jadi kita harus memperkatakan kata-kata yang luar biasa, membangun dan membuat orang tuh nyaman sama kita ya teman-teman ya. Firman-Nya di Lukas 6 ayat 45. Demikian bunyinya, orang yang baik mengeluarkan barang-barang yang baik dari pembendaharaan hatinya. Pembendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Banyak yang bilang, kalau misalnya teman kita bilang gitu ya. Misalnya teman kita bilang atau bercanda, itu cuma di mulut gue doang kok, tapi di hati gue enggak. Itu bullshit teman-teman. Sudah ada ayatnya di Alkitab di Lukas 6 ayat 45 bahwa apa yang baik keluar dari hatinya jika hatinya baik. Kalau apa yang keluar dari mulutnya itu buruk, pasti hatinya juga buruk. Jadi kalau ada teman kita yang bilang atau bercanda mulut gue doang kok, tapi hati gue enggak, itu bohong teman-teman ya. Itu harus bertobat tuh temennya ya yang ngomong seperti itu ya. Dan kita juga harus kita boleh sebenarnya ini kadang tuh ada orang ya kalau misalnya saya lihat gitu ada orang tuh marah-marah gitu, itu meluap tuh semua kata-katanya, semua kata-kata yang tidak berfaedah lah, kata-kata kotor, kata-kata hinaan. Terus nanti kalau dia udah sadar dia bilang maafin gue ya bro, itu bukan dari hati gue kok, itu gue cuman emosi. Itu nggak boleh seperti itu tuh nggak baik. Kan tadi sudah dijelaskan di Lukas bahwa barang yang baik dari pembendaharaan hatinya yang baik, sedangkan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembendaharaan yang jahat. Saya mau bilang kita boleh marah, tapi kita jangan sampai meluapkan kata-kata kotor, kata-kata yang membuat orang tersakiti hatinya, seperti itu. Hendaknya kita marah itu kita mendidik orang tersebut, tapi bukan kita mengata-ngatai dia, menjatuhkan harkat martabatnya dia, menghina dia. Itu bukan cerminan sebagai anak Tuhan ya teman-teman ya. Jangan sampai kalian di rumah sana ada yang seperti itu. Kalau ada yang seperti itu segera bertobat ya. Kerajaan Tuhan sudah dekat ya teman-teman ya. Ada amin teman-teman. Jadi kita harus kalau kita marah itu kita harus mendidik bukan menjatuhkan. Ada yang bilang lidah memang tak bertulang, tapi cukup bisa mematahkan hati seseorang ya teman-teman ya. Saya juga mau bilang biasanya orang tuh kita bisa tahu orang yang pahit hatinya tuh pasti kata-katanya tuh selalu negatif. Mungkin teman-teman punya teman yang selalu kalau misalnya ada orang gitu, saya pernah dijulitin gitu kan. Ibu gembala dijulitin gitu, udah sebaik ini deket juga enggak sama tuh orang dijulitin gitu. Dijulitin yang ibu gembala begini gitu. Ibu gembala begini, padahal tuh saya tuh bisa aja saya marah gitu ya. Karena satu sisi saya nggak deket sama orang itu. Kedua,
dia nggak tahu saya gitu. Ketiga, saya itu udah baik sama dia, tetapi kenapa dia berkata yang tidak baik atas diri saya kepada orang-orang di luar sana, sehingga membuat orang-orang di luar sana berpikir tidak baik kepada saya. Awalnya saya sangat marah, tetapi saya sadar itu semua rancangan iblis untuk membuat saya berdosa. Oleh sebab itu saya memutuskan untuk saya berpikir positif dan saya berbicara, ya Tuhan tolong ampuni dia karena dia tidak tahu dan dia pasti akan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu di hadapan Tuhan. Jadi saya memilih untuk saya tidak berkata-kata kotor atau berkata-kata yang negatif. Saya memilih berkata-kata positif. Saya tetap baik sama dia, tetap care, tetap pokoknya berkomunikasi dengan baik lah. Padahal saya bisa kalau saya mau berkata-kata negatif, tapi tidak melakukan karena saya takut Tuhan marah kepada saya. Jadi teman-teman kalau bisa, kalau kalian diomongin orang, atau kalian dijulitin, atau dinyinyirin orang, udah anggap aja angin lalu. Kan tadi seperti di poin kedua tadi, semua perkataan kita itu baik akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Dia akan sesuai dengan ucapannya yang benar ataupun salah itu akan di pas penghakiman hari nanti di hadapan Tuhan akan dipertanggungjawabkan. Jadi teman-teman selalu aja kalau misalnya temannya ngomongin yang jelek gitu, padahal sebenarnya nggak begitu, itu teman-teman santai aja. Teman-teman justru malah mendoakan dia agar dia bertobat dan segera kembali ke jalannya Tuhan Yesus. Ya teman-teman, ada amin teman-teman. Di sini saya juga mau kasih tahu bagaimana sih kita lihat ciri-ciri orang terluka tuh seperti apa? Ciri-ciri orang terluka dari hatinya tuh seperti apa? Kan pasti tahu ya, kalau orang yang terluka itu pasti apa saja yang dikatakannya negatif, selalu menjatuhkan orang, menyakiti perasaan orang. Itu buat teman-teman saya mau tekankan di sini buat kalian yang merasa seperti itu, itu aku Kak, itu aku. Mulai sekarang saya mau katakan kepada kalian minta ampun kepada Tuhan. Sudah siapapun yang menyakiti kalian, hati kalian minta ampun dan kalian lepaskan pengampunan kepada orang tersebut. Biar kalian bisa melihat hari-hari baik terjadi di dalam kehidupan kalian. Amin teman-teman. Ini conclusion-nya atau kesimpulannya. Jadi ada 3 kuasa dalam perkataan kita ya teman-teman ya, harus diingat. Perkataan kita itu bisa mengandung kuasa untuk menentukan kehidupan kita di bumi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, menentukan kehidupan kita di kekalan nanti. Dan yang ketiga itu menentukan apa yang kita keluarkan itu bisa membangun atau tidak ya teman-teman ya. Nih ada quotes yang bagus. Lidah memang tidak bertulang, tetapi ia cukup kuat untuk menghancurkan hati. Maka berhati-hatilah dengan kata-kata yang kamu ucapkan. Sekarang teman-teman, mulai hari ini, mulai detik ini, bagi kalian yang suka nyinyirin orang, atau suka berkata-kata yang gak penting, lidah memang tidak bertulang, tapi lidah kalian bisa menghancurkan hati seseorang atau membuat hidup dari seseorang tersebut. Mulai sekarang, minta ampun sama Tuhan. Kita nggak boleh memperkatakan hal-hal yang buruk tentang orang lain, padahal kita nggak tahu aslinya seperti apa ya teman-teman ya. Minta ampun sama Tuhan, datang sama Tuhan, agar kita bisa melihat hari-hari baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada amin teman-teman? Oke, sekian firman atau sharing kita hari ini. Saya akan berdoa dan menutupnya dengan doa ya teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pada kami semua pada hari ini Tuhan. Kami dapat menonton acara online ibadah ini Tuhan dengan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Bapa, aku berdoa buat anak-anak SOG yang dimanapun mereka berada ataupun kaulah muda yang sedang menonton ibadah online ini Tuhan, kiranya Kau jamah mereka Tuhan, Kau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan, berikan mereka hikmat dalam mengeluarkan kata-kata mereka untuk mereka bicarakan kepada orang lain. Biarlah kata-kata yang mereka ucapkan itu kata-kata yang membangun, memberkati orang-orang di sekitar mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati orang tua mereka, memberkati seluruh lingkungan keluarga mereka ya Tuhan. Kau pakai anak-anak-Mu yang secara luar biasa Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni anak-anak muda-Mu ini Tuhan, jika mereka selalu berkata-kata kotor, berkata-kata yang tidak membangun, bahkan menyakitkan orang lain. Ampuni mereka Tuhan, ampuni mereka Tuhan. Kiranya biarlah mereka
sadar dan berpaling kepadamu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa buat negeri kami ini Tuhan, kiranya Kau tutup bungkus negeri kami ini Tuhan, kuasai presiden, segala jajaran menterinya Tuhan dalam menangani COVID-19 ini Tuhan. Kami butuh jamahan-Mu Tuhan, biar COVID-19 ini segera berlalu Tuhan, karena begitu banyak orang susah Tuhan, orang yang butuh pertolongan-Mu Tuhan, kiranya Kau ulurkan tangan buat mereka semua ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati juga kota kami Tuhan, kota Karawang Tuhan, biarlah menjadi kondusif dan biarlah kota kami ini terhindar dari COVID-19 Tuhan. Dan juga Tuhan buat para penderita COVID-19 di luar sana Tuhan, biarlah Kau ulurkan tangan-Mu Tuhan, Kau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menderita COVID-19, Engkau akan sembuh. Dan Engkau yang menderita penyakit apapun, Engkau akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai bicara, kiranya ampuni hamba-Mu jika ada yang kurang. Tuhan, kiranya biarlah bisa menjadi berkat buat anak-anak muda-Mu di rumah ataupun dimanapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, semua katakan amin. Shalom semuanya.